Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five Chemistry. Di video kali ini, saya melanjutkan video sebelumnya. Saya bahas soal-soal persiapan PAS atau PAT Kimia kelas 10 semester 2. Jadi tentunya cocok buat kalian yang terutama sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi PAS atau PAT semester 2 ini ya, buat kelas 10. Di video sebelumnya, soal-soalnya sudah ada tentang elektrolit, non-elektrolit, bilox dan redox, tata nama senyawa, penyetaran reaksi. Video kali ini lanjutannya, hukum dasar kimia, konsep mol, stoikiometri, pokoknya yang hitung-hitungannya. Gimana soal-soal, gimana penyelesaian atau pembahasannya? Yuk langsung aja saya mulai. Oke, ini lanjut dari soal nomor 19, nomor 1 sampai 18-nya itu yang di video sebelumnya ya. Ini 19 sampai 30. Nomor 19 katanya ada reaksi, percobaan reaksi antara unsur belerang dengan gas hidrogen, gas oksigen. Ada pakai tabel nih, ada 3 percobaan. Oke, hasilnya belerang dioksida. Nah, katanya jika oksigen yang direaksikan 3,2 gram, nanti massa belerang yang dibutuhkan berapa gitu. Ini hukum Proust ya. Jadi yang pertama kita cari sebenarnya tinggal menentukan berapa perbandingan massa dari belerang dan oksigen dalam reaksi ini. Nah, caranya gimana? Ya kita cek dulu masing-masing percobaan. Yang percobaan 1, 5 dengan 8. Harusnya kan 13, tapi yang terbentuk 12. Dan kita tidak tahu siapa yang habis, tidak tahu siapa yang bersisa. Artinya kita nggak bisa dapat perbandingannya. Tuh. Yang kedua juga sama, 32 dengan 33 harusnya kan 65, tapi ini 64. Siapa sih yang bersisa 1? Siapa yang habis? Kita juga nggak tahu. Nah, jadi untuk tahunya itu carilah percobaan yang menunjukkan data jumlah kiri dan kanannya sama gitu. Kayak ini kan 16 dengan 16 dijumlahkan jadi 32. Berarti kita tahu belerangnya 16 gram ketemu dengan oksigen 16 gram. Atau perbandingannya 1:1. Nah, katanya tadi kalau oksigennya 3,2 gram. Berapa belerangnya? Ya supaya 1:1 sama 3,2 gram juga. Opsinya yang C ya. Lanjut nomor 20. Ada 4 gram karbon, 6 gram gas oksigen, hasilnya 5,5 gram karbon dioksida. Berapa massa zat yang bereaksi dan massa zat yang tidak bereaksi berturut-turut? Punya karbon tambah gas oksigen, hasilnya katanya karbon dioksida. Nanti kita cek di sini sisanya ya, atau yang tidak bereaksinya ya. Katanya 4 gram, 6 gram, harusnya kan 10. Tapi ternyata yang terbentuk adalah 5,5 gram saja. Ini adalah yang bereaksi. Ya, dari 4 dan 6 ini kita nggak tahu sebenarnya berapa karbon habis, berapa oksigen yang habis, siapa yang sisa kita nggak tahu. Ya, yang pasti kita tahu yang terbentuk adalah 5,5 gram. Sesuai dengan Lavoisier kan, kekekalan massa, maka kalau di kiri 10, di kanan juga harus 10. Berarti sini ada 4,5 gram yang tidak bereaksi. Dari mana itu? Kita nggak tahu, karena kita nggak tahu perbandingannya, nggak dikasih tahu. Nggak apa-apa ya, karena dia cuma nanya berapa yang bereaksi dan berapa yang tidak bereaksi. Jadi yang bereaksi adalah 5,5 dan yang tidak adalah 4,5 gram. Yang C juga jawabannya. Lanjut 21, ada tabel data hasil reaksi antara gas nitrogen, gas hidrogen, hasilnya hidrogen N2H4. Katanya dilakukan di ruang tertutup dan hidrogen merupakan satu-satunya produk yang dihasilkan. Maka mana pernyataan yang benar? Oke, saya siapin tabelnya dulu ya. Jadi sebenarnya kan tadi katanya nitrogen dengan hidrogen. Hidrogennya belum muncul, jadi saya tambahin di sini. Jadi 7 ke 9 kan berarti butuh 2. Sedangkan 14 ke 18 butuh 4 gram ya. Oke, sorry, 4 gram. Oke, nanti ini akan dibutuhkan untuk mengecek ABCDE ya. Yang A dulu deh. Yang A dulu, katanya
nitrogennya 70% dan hidrogennya 30%. Nah, persen nitrogen itu kan sama dengan masanya dia bagi massa N2H4. Jangan lupa persen dikali 100. Nah, ini 7/9 ya, kali 100%. Ini kalau dihitung nih 77,7777 gitu ya. Jadi saya buat 77,78%. Maka otomatis persen hidrogennya ya tinggal 100 dikurang itu kan. 77,78% atau 22,22%. Jadi yang A belum tepat. Bagaimana dengan yang B? Diperlukan sedikitnya 0,5 gram hidrogen menghasilkan 4,5 gram gas. Menghasilkan 4,5 gram N2H4. Nah, kan tadi katanya nitrogen bereaksi dengan hidrogen untuk hidrazin. Jadi 7, 2, 9, 14, 4, 18. Dari sini kita bisa lihat bahwasanya perbandingan nitrogen banding hidrogen adalah 7/2. Total pembandingnya kan 9 ya. Lihat dari mana? Ini 7, 2. 14/4 kan juga sama-sama dibagi 2 jadi 7/2. Jadi di kedua percobaan ini membuktikan bahwa nitrogen banding hidrogen adalah 7/2. Lalu dia minta katanya gimana sih supaya hasilnya 4,5 gram si hidrazinnya. Sebenarnya gampang, ini kan 9 ke 4,5 itu bagi 2. Ini bagi 2. Bagi 2 aja nih. Berarti 1. 7-nya juga dibagi 2. 3,5. Jadi untuk menghasilkan 4,5 gram hidrazin, maka kita butuh 3,5 gram nitrogen dan 1 gram hidrogen. Nah, katanya tadi 0,5 gram hidrogen. Salah ya. Itu ngeceknya ya. Perbandingan massa N dan dalam N2H4 tetap sehingga data tersebut memenuhi hukum Proust. Hukum Proust bilang kan, ini kan hukum perbandingan massa ya. Jadi massa unsur-unsur dalam suatu senyawa selalu tetap dan tertentu. Massa unsur-unsur di sini cuma dia bahas massa satu unsur. Harusnya kan massa N banding H gitu. Ya, jadi ini sedikit saja ya ke penulisannya ya. Jadi ini nggak tepat. Ya, harus massa N banding massa H karena massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa. Yang D, bagaimana kalau kita punya 21 gram nitrogen? Gitu. Nah, kalau kita 21 gram nitrogen, maka hidrogennya berapa? Lihat aja 7 ke 21 itu kan kali 3. Maka 2-nya juga kali 3, jadi 6. Ya, 21 tambah 6 hasilnya 27. Nah, ini pas nih. Ya, opsinya yang D. Oh iya, satu lagi. Bagaimana kalau 7 dengan 5? Apakah dihasilkan 12? Tidak. Ingat yang bereaksi tetap 7/2. Maka yang dihasilkan adalah 9. Ini yang benar. Maka nanti ada sisa di sini 3 gram si hidrogen. Nanti yang bereaksi itu akan selalu tetap dan tertentu. 7/2 ya 7/2 terus. Seterusnya bagaimanapun atau berapapun yang dicampurkan. Itulah hukum Proust ya. Oke, lanjut soal nomor 2 dan nomor 23. Nomor 2 katanya P dan Q bereaksi membentuk dua jenis senyawa. Sebanyak 3,5 gram P bereaksi dengan 8 gram Q membentuk senyawa 1. Sementara senyawa 2 15,5 gram senyawanya. Di dalamnya ada 12 gram Q. Berapa perbandingan Q dalam senyawa 1 dan senyawa 2? Hukum Dalton ya, kelipatan berganda, kelipatan perbandingan. Jadi kalau mengerjakan soal Dalton itu biasanya enak pakai tabel ya. Kan kita punya P dan Q katanya. Dapat membentuk lebih dari satu senyawa. Dia buat di sini 2 senyawa katanya. Oke, tinggal masukkan datanya. Di senyawa 1 katanya ada P yang jumlahnya 3,5 gram. 8 gram Q-nya. Di senyawa 2, Q-nya 12 gram. Totalnya 15,5. Berarti kan P-nya 15,5 kurang 12.
3,5. Yang ditanya berapa Ki di 1 banding Ki di 2 perbandingannya. Ingat bahwa untuk menentukan perbandingan salah satu unsurnya di kedua senyawa ini, maka yang satu lagi harus dibuat sama. Jadi P harus sama. Nah, kebetulan sudah sama. Maka tinggal bandingkan Ki1 banding Ki2. Ki di senyawa 1 banding Ki di senyawa 2. 8 banding 12. Sama-sama bagi 4, 2 banding 3. Opsi yang tepat adalah yang C. Lanjut, nitroglycerin, bahan peledak ya, terurai dengan persamaan reaksinya berikut ini. Nih lihat udah disetarakan juga. Enak ya kalau udah setara, hati-hati kalau belum setara. Nah, katanya nitrogliserinnya itu 454 gram. Volume gasnya itu berapa sih yang dihasilkan kalau tekanannya 1 atm? Suhu 27 derajat Celcius dan dikasih tahu juga di sini tetapan R-nya ya 0,082. Oke, jadi kita bisa tebak nih pakai rumus nanti PV NRT. Oke. Nah, saya buat ulang reaksinya. Ini 454 gram katanya tadi kan. Nah, kita cari dulu molnya. Berarti kan mol dibagi dengan MR. 454 itu saya hitung MR-nya 227. Maka ini dapat 2 mol. Jadi nitroglycerin yang terurai itu 2 mol. Nah, katanya kan tadi cari volume gas. Nah, ini semuanya gas. Jadi hati-hati ya. Fase ini penting. Jadi semuanya kita cari. Perbandingan mol adalah perbandingan koefisien. Makanya koefisien harus disetarain dulu di awal. Nah, ini 1 ya kalau di sini. Maka CO2 adalah 12/4 atau 3 kali dari 2. Gitu ya caranya ya. Atau ini 6 mol. 10/4 kali 2, 5 mol. 6/4 kali 2, 3 mol. 1/4 kali 2, 0,5 mol. Kita hitung nih, totalin semua mol-molnya nih. 6 tambah 5, 11 tambah 3, 14 tambah setengah jadi 14,5 mol. Itulah total mol dari gas. Tadi kita punya tekanan 1,5 atm. Temperaturnya 27 derajat Celcius sama dengan kita tambahkan 273 karena dia satuannya dalam Kelvin ya diminta untuk rumus ini. Lalu tadi molnya sudah dapat 14,5, R-nya tetapan dikasih tahu. Udah tinggal masukkan rumus PV sama dengan NRT. Sedangkan V yang ditanya adalah NRT dibagi P. Molnya tadi 14,5, R-nya 0,082, T-nya 300, pressure-nya 1,5. Nah, ini setelah dihitung-hitung nih, saya dapatnya nih 237,8 liter. Yang B. Lanjut 24, ada pabrik katanya memproduksi pupuk urea. Ini urea ya. Menggunakan bahan dasar gas amonia NH3. Reaksinya seperti ini. Sudah setara juga. Lalu ternyata gas amonia itu yang dipakai untuk reaksi ini didapat dari reaksi ini. Nitrogen tambah hidrogen jadi amonia. Nah, jadi 2 kali kerja nih. Massa nitrogen, gas nitrogen rata-rata yang dipergunakan setiap bulan 7.000 ton. Massa pupuk urea yang diproduksi setiap hari itu berapa gitu, berapa ton. Diasumsikan pabriknya katanya beroperasi selama 25 hari dalam 1 bulan. Dia asumsikan seperti itu ya. Oke, reaksinya ada 2. Nah, kita mulai dari bawah gitu istilahnya ya, dari reaksi yang ini. Nah, baru nanti ke atasnya. Oke, N2, 3H2, 2NH3 sudah setara ya. Nah, katanya si N2 ini, atau kita cek dulu lah ya setiap harinya ya. Tadi kan katanya 25 hari dia kerjanya, 1 bulan 7.000 ton. Jadi diasumsikan itu 1 bulan itu 25 hari saja. Jadi massa gas nitrogennya itu sama dengan 7.000 ton
dibagi dengan 25 hari. Ya, ini kan 7.000 bagi 25 itu 280. Ya, jadi 280 ton lah per harinya. Gitu ya. Atau kalau kita jadikan ini kan 280 berarti ton ya. Kilo ini gram. Berarti pangkat 7 ya. 28 kali 10 pangkat 7 gram per harinya. Nah, itu yang kita masukkan sini, 28 kali 10 pangkat 7 gram. Nah, kalau ada massa kan bisa dapat mol, bagikan dengan mRN2. Ini 14 kali 2, 28. 28 nih pas angkanya, berarti 10 pangkat 7 mol lah yang setiap harinya tadi ya. Nah, kalau udah dapat mol ini baru kita pindah ke sini karena kan amonianya yang dibutuhkan. Sesuai dengan perbandingan koefisien berarti 2 kalinya. 2 kali 10 pangkat 7 mol. Besar ini ya, 2 kali 10 pangkat 7 mol. Tuh. Nah, kita masukkan lah NH3 tadi itu ke sini, direaksikan lagi dia. 2 kali 10 pangkat 7 mol. Inilah yang digunakan untuk memproduksi urea, menghasilkan urea. Perbandingan koefisiennya 1:2 lagi. 2 kali 10 pangkat 7. Atau 10 pangkat 7 mol si ureanya yang dihasilkan. Oh, yang ditanya massa. Massa sama dengan mol kali MR-nya. 10 pangkat 7 kali MR-nya tadi. MR-nya 60 ya, si urea ini ya. Jadi ini dapatlah sebesar 60 kali 10 pangkat 7 atau 6 kali 10 pangkat 8 ya jadinya ya. Atau ini 8 kali. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stop 1, 2 berarti ada ini berarti cut di sini kan ya, jadi ton ya, maka ini hasilnya 600 ton. Yang B. Lanjut lagi 25, jumlah neutron yang ditanya dari 0,05 mol isotop O818. O818. Ingat ini adalah massa ya, nomor massa. Ini nomor atom. Yang ditanya neutron. Nah, neutron sama dengan atas kurang bawah. Ya, jadi 18 min 8 sama dengan 10. Jadi untuk menghitung jumlah, ya misalnya kayak jumlah partikel itu X sama dengan mol kali Avogadro kan. 6,02 kali 10 pangkat 23. Molnya kan tadi 0,05 tapi ada 10. Berarti 10 kali dari 0,05 dikali Avogadro-nya. Nah, ini berarti kalau dikali 3 ya berarti udah pasti yang B ya. 3 kali 10 pangkat 2, 3. Hati-hati ya yang ditanya neutron ya. Ini jangan kejebak kita. 2627. 26 ya. Senyawa organik penambah cita rasa. Senyawanya 30 gram, 40% karbon, 6,67% hidrogen, sisanya oksigen. MR-nya 60. Rumus strukturnya yang mana katanya? Oke, jadi katanya tadi MR-nya 30 ya. Kita cek aja massa C-nya dulu. Massa karbon kan katanya 40%. Jadi 40/100 dari massa ininya si senyawa organiknya 30 gram. Ini berarti kita bisa dapat 12 ya. 12 gram si karbonnya. Lalu massa hidrogen katanya tadi 6,67% ya, berarti per 100 ya. Kali 30 gram berarti ini dapat sekitar 2 gram ya. Maka massa O ya tinggal selisihnya aja. Dari yang tadi 30 dikurangin
12 tambah 2, 14, berarti 16 gram. Nah, bandingkan CHO, C banding H banding O, 12 gram 2 gram 16 gram dibagi dengan AR masing-masing. 12, 1, 16. Ini kita dapat 1, 2, 1. Maka rumus empirisnya adalah C1, H2, O1. Oke. Ini masih empiris, kita belum dapat rumus yang sebenarnya. Nah, kita dikasih tahu MR, saya ke atas ya. RE, rumus empiris yang ini tadi, ini RE. Kali 1, misalnya kali N lah gitu ya. Ini sama dengan MR. Tadi RE-nya CH2O kali N sama dengan MR-nya 60. MR kan susunan dari AR ya, unsur penyusunnya. C itu kan tadi 12, H itu 1 tambah 2, 2, O 16. 60. 12 tambah 2, 14, tambah 16, 30. 30N sama dengan 60, maka N sama dengan 2. Jadi kita masukinlah CH2O 2 kali. Atau sama dengan C-nya 2, H-nya jadi 4, O-nya jadi 2. Inilah rumus molekulnya. C2, H4O2. Kalau udah dapat C2H4O2-nya, kita tinggal cek aja yang mana C-nya 2. Ini kan C-nya 3, udah pasti salah. Ini C-nya 2, H-nya ada 4, O-nya ada 2. Nah, ini benar. Yang C-nya 2, H-nya 6, O-nya 1. Salah ya. Yang D juga C-nya 2, tapi H-nya 6. Salah. Yang E, C-nya ada 2, H-nya ada 6 ya. 1, 3, 4, 5, 6. 6. Tapi O-nya 2. Salah juga. Yang B yang tepat ya. 27 ada X tersusun atas, jadi ada X dan Y ya. Atas MN dan O. Jadi ada persentase masing-masing. Dipanaskan, dibebaskan gas oksigen dan terbentuk senyawa baru Y yang terdiri atas 72% massa N dan 28% massa O. Rumus empiris senyawa X dan Y berturut-turut adalah oke. Nah, kalau ada persen-persen gitu, kita anggap aja larutan masanya baik si X maupun si Y itu 100 gram gitu, biar enak perhitungannya nanti. Kalau persen kan nanti kan per 100 kali 100 kan, jadi masanya itu adalah gramnya gitu. Nah, di X dulu. MN-nya kan katanya 63,3%. Berarti ini adalah 63,3 per 100 kali 100 gram. Sama dengan 63,3 gram. Lalu ada si O. Tadi berapa persen ya? 36,7 ya. Bagi 100% kali 100 gram. 36,7 gram. Oke. Lalu bandingkan MN banding O. Jadi 63,3 banding 36,7. Ini kan massa. Kita kalau empiris-empiris itu kita bandingkan mol. Makanya ini dibagi dengan AR-nya dikasih tahu kan. 55. O itu 16. Nah, didapatlah ini perhitungan saya ya. 1,15 banding 2,3 something lah ya. Maka ini didapat 1 banding 2. Jadi MN-nya 1, O-nya 2. Jadi MN-nya 1, O-nya 2. Nah, jadi opsinya tinggal C atau D. Nah, kita cek lagi yang satu lagi katanya. Y-nya kita anggap juga 100. MN-nya katanya 72%. Langsung aja ya, 72 gram. Sedangkan si O-nya 28%. Langsung aja 28 gram. Bandingkan MN banding O, 72 dengan 28. Bukan bandingkan masanya tapi molnya. Bagi AR,
bagi AR masing-masing. Ini sekitar 1,3 1 ya. 1,75 gitu. Nah, ini jadi sekitar 1:1,333 gitulah. Kalau sama-sama dikali 3, maka ini jadi 3:4. Berarti MN-nya 3, O-nya O4. Mana nih? Yang C ya. Oke, natrium karbonat katanya sebagai salah satu bahan membuat kaca. Hasil reaksi dari garam dan kapur. Reaksinya seperti ini, belum setara ya. Saya sudah sediain reaksi yang untuk setaranya. Pada industri pembuatan natrium karbonat ada 234 kg garam, 400 kg kapur. Banyak ya. Nah, AR yang dikasih tahu mana pernyataan yang benar. Oke, ini harus bongkar satu persatu lagi nih. Oke, tadi katanya massa garam di sini kan NaCl ya. 234 kilogram, atau kalau jadi gram kali 10 pangkat 3 ya, gram. Nah, ini kan bisa dapat mol. Mol NaCl berarti sama dengan 234 10 pangkat 3 per MR-nya dari NaCl itu 58,5 ya. Ini dapatlah sebesar 4 kali 10 pangkat 3 mol. Dengan cara yang sama, CaCO3 tadi katanya 400 kg. Atau jadinya ini bisa jadi 4 kali 10, 400 saja lah, kali 10 pangkat 3 gram. Cari molnya. 400 kali 10 pangkat 3 dibagi, ini 100 ya, MR-nya ya, CaCO3. Ini biar enak nih, jadi dapat 4 kali 10 pangkat 3 mol. Oh, sama molnya ya, si NaCl maupun si CaCO3. Nah, ini reaksi setaranya, reaksi harus setara ya. MRS ya, mula-mula reaksi sisa. Katanya dia ada 4 kali 10 pangkat 3. 4 kali 10 pangkat 3. Belum ada. Nah, hati-hati dengan data ini ya. Jadi, di sini 4 bagi 2 dengan 4 bagi 1, hasil yang ini lebih kecil ya. Artinya ini adalah reaksi pembatas. Dia yang habis. Namanya habis berarti tidak ada di sini ya, sisanya 0. Artinya berapa yang mula-mula segitu juga yang bereaksi. Oke, itu konsepnya ya. Nah, di bagian R inilah perbandingan mol adalah perbandingan koefisien. Dan ini kan 2, 4 kali 10 pangkat 3. Bagaimana kalau 1? Pasti 2 kali 10 pangkat 3. 2 kali 10 pangkat 3. Ini juga sama, 2 kali 10 pangkat 3. Turunkan. Ini mol semua ya. Ini sisanya ya. Oke, ini industri ya, wajar lah angkanya besar-besar sekali ya. Ini ada sisa ya, si CaCO3 ya. CaCO3 yang berlebih ya, atau sisa, sama dengan 2 kali 10 pangkat 3 mol. Kalau kita cari masanya, mol kali MR ya. MR-nya dia 100. Si CaCO3 ya, MR-nya 100. Jadi kita dapat di sini 2 kali 10 pangkat 5 ya, gram. Kalau jadikan kilo berarti 200 ya, 200 kilogram. Lalu kita coba cek dulu deh. Biaya produksi akan efisien jika kapur yang digunakan 200 kilogram. Oke, ini bisa tepat nih yang A. Kapur itu CaCO3 ya. Efisien tuh maksudnya gini. Kan tadi kita pakai tuh 400 gram di awal. Ternyata yang bersisa 200 kilo.
yang bereaksi cuma 200 kilo. Artinya ya kenapa nggak dari awal 200 kilo aja yang dipakai gitu, biar efisien, ya nggak perlu berlebih-lebih gitu. Itu mungkin maksudnya. Jadi A saya keep dulu ya. Kita lihat yang B. Reaksi pembatas dalam reaksi pembuatan Na2CO3 ini adalah CaCO3. Tidak ya, justru CaCO3 yang kapur tadi itu bersisa. Reaksi pembatas itu yang habis. Harusnya si NaCl. Nah, yang B itu udah pasti salah kan? Ya C ya. Massa minimum Na2CO3 yang dihasilkan adalah 212 kg. Jadi kita hitung dulu deh. Ini ya, si Na2CO3 berarti massa mol kali mr 2 kali 10 pangkat 3 mol dikali mr-nya ini 106 ya. Si Na2CO3 ini 212 kali 10 pangkat 3 gram. Atau kilo jadinya ya, 212 kilogram. Oke. Oke, ini minimum. Oh enggak ya, harusnya ini maksimum ya. Jadi kan sesuai dengan perbandingan ini ya, sebagai patokannya adalah si reaksi pembatas, maka Na2CO3 maksimum yang bisa dihasilkan adalah 2 kali 10 pangkat 3 atau 212 kg tadi. Jadi bukan minimum, di situ salahnya ini. Udah maksimal dia, nggak mungkin lebih dari itu yang terbentuk ya. Lalu 2, 3, 4 kg garam dan 400 kg kapur, Na2CO3-nya hasilnya 634. Enggak, tadi hasilnya 212 salah. Yang E, CaCl2 kan sebagai byproduct samping ya ini ya. Oke, betul. Merugikan industri. Wah, enggak juga ya. Justru CaCl2 senyawa-senyawa elektrolit itu keterpakaiannya banyak di daily life ya, di industri ya. Pencairan salju itu yang paling terkenal mungkin ya. Mungkin ada kegunaan lain yang saya nggak tahu. Cairan salju itu pakai bantuan CaCl2 ya. Jadi penting sekali sebenarnya CaCl2. Merugikan? Saya rasa enggak. Saya lebih ke yang A ya. Jadi efisien tuh ya udah 200 kilo aja pakai CaCl3-nya di awal supaya sama-sama habis, nggak perlu ada sisa-sisa gitu. Ini kan bersisa, nggak perlu harusnya gitu. Supaya efisien ya habis aja. Supaya nggak ribet ada sisa-sisa gitu. Oke. 2930 ya. Last two. Peroksi hasil nitrat pan komponen asbut CHNO. Oke, CHNO. Oke, komposisinya ada. Oke, MR-nya juga ada. Seperti yang saya bilang tadi, kalau dia udah dalam bentuk persen, anggap aja semuanya 100 gram. Nanti persennya itu akan jadi masanya. Nggak apa-apa gitu ya. 19,8 gram, 2,5 gram, 11,6 gram. Berarti ini selisihnya ya. Saya udah hitung ya, 66,1. Jangan bandingin massa tapi bandingin mol, makanya dibagi dengan AR masing-masing. Bagi 12, bagi 1, bagi 14, bagi 16. Dapat 1,65. Sekitar 2, ini pas 2,5. Ini 0,82. Ini 4,13. Kalau mau cari perbandingannya seperti ini semua mol ya. Kita bagikan aja dengan yang terkecil nih. Jadi semuanya bagi 0,82 per 0,82. Per 0,82 supaya jadi 1 ini ya. Per 0,82. Oke, ini dapat sekitar 2. Ini dapat sekitar 3,01 gitu-gitu ya. Ini kan 1. Ya, ini 5. Makanya jadi dapat C2H3, N-nya 1, O-nya 5. Tapi ini masih Re ya. Rumus empiris. Untuk mendapatkan rumus molekulnya, maka kita butuh data MR. Ada MR-nya 121 ya. Saya ke atas ya. Jadi Re kali N sama dengan MR.
Re-nya tadi C2H3NO5 kali N sama dengan MR-nya 121. Oke. C2 12 kali 2 24 tambah 3 tambah 14 tambah 15 kali 16 kali 5 berarti 80 ya. 1 2 1 80 94 97 117 121 berarti N-nya dapat 1. Artinya apa? Re sama dengan Rm. Jadi rumus molekulnya pun C2H3NO5. Oke, dapat yang dadu ya. Last one, gas berikut mempunyai jumlah molekul yang sama dengan 5,6 gram gas CO, MR-nya 28. Jumlah molekul X sama dengan mol kali bilangan Avogadro atau tulis L ya gitu. Jadi supaya jumlah molekulnya sama ya karena faktor pengalinya sama-sama L semua, maka kita cuma cari N-nya aja, molnya saja. Mol sama pasti jumlah molekul akan sama. Jadi kita tinggal carilah mol si CO. Ya masanya 5,6 gram. MR-nya kan 28. Maka ini dapatlah 0,2 mol. Tinggal cari aja mana yang hasilnya 0,2 mol. Ya tadi kalau ini CO 0,2 kali L ya. Bagaimana kalau A, B, C, D, E? Yang A ini kan 1/2 ya. Gram per MR-nya berarti 1/2 itu 0,5 kali L. Nggak sama ya. Gitu aja nyarinya. O2-nya berapa itu? O2 3,2 dibagi 32, 0,1 kali L. Lalu Cl2 dia katanya 7,1. 7,1 MR-nya kan 71, berarti 0,1 juga nih. SO2 MR 64 saat 12,8 bagi 64 tuh 0,2 ya. Nah, ini ada yang mirip nih. Kita coba cek yang satu lagi deh ya. 13,8 bagi 46 0,3. Maka yang sama nih. Jadi kalau molnya sama sudah pasti jumlah molekulnya akan sama. Opsi yang tepat adalah yang D. Oke, selesai dulu ya. Sampai sini. Ini cukup banyak juga ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa bermanfaat buat kalian terutama yang sedang mempersiapkan diri ataupun yang mau belajar-belajar lah ya tentang materi-materi kimia kelas 10 semester 2. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan penulisan pengucapan ya. Cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 and Chemistry. Sampai jumpa dan bye-bye.